kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita bisa menyadari bahwa itu salah, yang benar itu benar, maka kita menyempurnakan penyesalan dan ketobatan. Inilah yang disebut oleh Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kamu. Bagaimana tobat kepada Allah? Dengan tobat nasuha. Ada seorang wanita di masa Rasulullah juga. Dia sudah berzina, maka dosa itu memberatkan pikirannya. Ya Rasulullah, saya adalah wanita pendosa, berzina. Mungkin tidak sekali atau dua kali dan sebagainya. Intinya dia ingin bertobat. Maka ditanyakan oleh Rasulullah, benarkah kamu melakukan perbuatan jahat itu? Kamu sudah berzina dan anak yang kamu gendong ini adalah anak haram, hasil perbuatan kamu yang melakukan kecurangan terhadap dosa itu. Benar ya Rasulullah. Apakah kamu itu berakal? Apakah kamu itu berakal, waras, sehat? Waras ya Rasulullah, saya sehat. Saya ingin menghapus dosa-dosa saya, maka hukumlah saya ya Rasulullah. Rasulullah tentu paham, kaum muslimin tentu mengerti. Pezina di dalam Islam adalah dosa besar dan pelakunya dirajam. Lain kalau dirajam Pak, lain dirajam bagaimana? Bukan hanya sekedar dicambuk, lebih dari itu. Kalau dosa zina lebih hebat dari itu, digali ke dalam lubang. Ini pezina muson, ini pezina yang sudah berkali-kali, yang berat itu, kelas berat. Kemudian dimasukkan, digali lubang, dimasukkan, ditimpa dengan batu. Maka kata Rasulullah kepada wanita ini, kamu mempunyai anak kecil, kembalilah kamu ke rumahmu dan berilah anak kamu itu makan. Kemudian biarkanlah dia besar sampai engkau sapi. Dibiarkan berhenti kalau sudah pandai mandiri. Maka setelah itu teringat oleh wanita ini, datang lagi dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rajam saya ya Rasulullah hari ini. Maka kata Rasulullah, kembalilah engkau pulang, anakmu masih perlu makanan dan minuman darimu. Biarkanlah anakmu itu agak besar, lalu nanti kalau sudah ikut kembali. Maka akhirnya dia datang lagi. Setelah beberapa waktu datang lagi dia menemui Rasulullah, ya Rasulullah,
anak saya sudah mulai agak besar, sudah bisa menyapi, kemudian sudah bisa menyusui dan sebagainya, sudah bisa makan minum, maka rajamlah saya. Maka ditanyakan oleh Rasulullah, apakah engkau sehat saja? Sehat. Apakah engkau waras? Waras. Apakah engkau siap untuk melakukannya? Siap. Maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggali lubang. Kemudian wanita itu dirajam. Maka dalam hadis itu dikatakan laki-laki yang terakhir melemparkan batu ke kepalanya adalah Umar bin Khattab. Bahasa kitanya diompok jauh batu gadang. Ya Pak, sampai kepalanya Pak pecah. Begitu kepalanya pecah, kemudian darahnya menyebar kemana-mana, kenalah jubah Umar bin Khattab. Kena jubahnya, kemudian dia marah. Apa katanya? Celaka kau wahai perempuan pendosa. Sudah engkau berbuat jahat, engkau kotori pula darah. Engkau kotori pula bajuku dengan darah. Sialan kau. Nah, ini bahasanya kalau bahasa kita ya. Maka mendengar itu, kata Rasulullah, wahai orang-orang beriman, wahai Umar bin Khattab, kau tidak pantas berkata seperti itu. Inilah tobat yang tinggi. Andai kata tobat wanita ini dibagikan kepada seluruh pendosa di negeri ini, di Madinah ini, maka cukuplah bagi semua pendosa di kota ini. Nah, inilah kaum muslimin yang dicintai oleh Allah. Bagaimana seseorang yang berdosa ingin berbuat baik, kemudian ingin menghilangkan dosa di sisi Allah. Lalu yang